Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle kali ini yang bertema Sekolah Kok Mahal Banget. Sekolah kok mahal banget. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mohon apa yang kami sampaikan dapat memberkati, memberikan manfaat kepada kami yang mendengarnya. Dan kami berusaha untuk melakukan apa yang kami dengar sesuai dengan apa yang disampaikan lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Bapa, tolonglah kami agar kami cakap, kami dapat menangkap segala hal yang berkaitan dengan apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita semua tentunya harus dapat bersikap realistis ya, terhadap fenomena mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang biasanya diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta secara khusus tentunya. Jadi dalam konteks bahasan ini, saya sebetulnya tidak menyinggung sama sekali sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah, sekolah publik atau sekolah negeri. Dan kita harus dapat menerima realistis bahwa sekolah yang diprakarasai, yang diselenggarakan oleh masyarakat ini tentunya membutuhkan biaya yang besar, investasi yang besar, investasi penyelenggaraan proses pendidikan yang ideal, sekali lagi membutuhkan dana dan investasi yang besar. Kira-kira kebutuhan apa saja yang membuat biaya pendidikan ini menjadi mahal? Yang pertama, Bapak Ibu dapat melihat bahwa bagaimana biaya pengadaan tanah ya, yang tidak murah, ya. Apalagi di kota-kota besar, kota-kota metropolitan, sudah pasti pengadaan tanahnya pun memiliki investasi yang tinggi. Setelah tanah ada, harus dibangun bangunan, sarana-sarana penunjang lainnya, ya, seperti persiapan untuk membuat kelas-kelas pembelajaran, ya, membuat ruang-ruang khusus untuk laboratorium komputer, laboratorium bahasa, teater, sarana olahraga yang membutuhkan sekali lagi lahan yang cukup signifikan besarnya, ruang-ruang guru, ya, lalu teater, ya, sarana bermain dan lain sebagainya. Nah, itu baru berbicara sarana fisik. Lalu biaya yang besar dalam membangun sekolah itu juga ya, dilakukan terjadi pada saat perekrutan guru, perekrutan dosen atau perekrutan para pendidik. Dan jika kita perhatikan, jika pendidiknya sudah berpengalaman, memiliki keilmuan dan keterampilan yang memadai, maka dia akan berdampak kepada tarif atau harga atau honor dari guru tersebut yang tidak murah. Saya percaya orang tua pastikan mengingini anaknya dididik oleh guru, dosen atau pendidik yang terbaik dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan tentunya kualitas sangat menentukan harga. Nah, ini poin yang kedua. Lalu bagaimana dengan persiapan dengan faktor penunjang lainnya? Misalnya tenaga administrasi, tenaga pustakawan, tenaga laboran, tenaga bagian keamanan, bagian kebersihan dan lain sebagainya. Itu pun menuntut biaya di sana. Dan yang bagian berikutnya, mengapa sekolah menjadi mahal? Perhatikan saja pengadaan SIM-nya atau sistem informasi manajemen sekolahnya atau kampus. Ya, tentunya sistem informasi manajemen digitalisasi ini memerlukan dana yang tidak sedikit yang diuntukkan untuk menunjang kegiatan administrasi pendidikan yang andal. Sekali lagi kita harus realistis dan dapat menerima bahwa semuanya itu menuntut biaya dan investasi yang tidak sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejatinya
Sejatinya, mahal atau murahnya biaya pendidikan menjadi relatif. Menjadi relatif dan orang tua sebetulnya dapat menyekolahkan atau mengampuskan putra-putri sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Jadi sekali lagi biaya pendidikan yang mahal menjadi relatif tergantung kemampuan dari orang tua tersebut. Untuk para orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, tentunya tidak menjadi masalah ketika mengirimkan anak-anaknya belajar di sekolah-sekolah yang bertahap internasional atau yang bertaraf integrated atau yang bertaraf interkultural. Bahkan menyekolahkan anak-anak mengirimnya ke luar negeri dengan biaya yang mahal pun menjadi relatif, bukan? Sesuai dengan kemampuan keuangan ekonomi dari orang tua tersebut. Demikian juga dengan orang tua yang memiliki keekonomi keuangan rata-rata. Tidak salahnya dapat mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di sekolah-sekolah biasa atau sekolah negeri dengan berbagai pertimbangan tentunya. Ini opini saya. Ini adalah menurut saya, pendapat saya. Sekolah atau kampus kenamaan dengan segala fasilitas dan prestasinya tidak serta-merta menjamin 100% kesuksesan dari peserta didiknya. Sekali lagi, ini opini saya. Jika sekolah atau kampus yang memiliki sarana yang super hebat, super lengkap, tidak menjamin 100% kesuksesan dari peserta didiknya, apalagi sekolah yang tidak punya nama dalam konteks sarana dan prasarana atau prestasinya. Semakin tidak menjanjikan, bukan? Namun, tentunya kita harus realistis dan dapat menerima ini biasanya sekolah atau kampus yang memiliki reputasi dalam hal akademik, sistematika proses pembelajarannya sistematis, ya. Sekolah yang memiliki layanan sarana pendidikan yang baik, biasanya sekolah-sekolah ini memiliki potensi besar untuk menyukseskan cita-cita dari peserta didiknya. Tapi sekali lagi tidak serta-merta. Dengan demikian, ditujukan kepada Bapak Ibu, orang tua, dan para murid dari serta mahasiswa tentunya. Jangan berbangga dengan ketenaran nama sekolah. Jangan berbangga dengan tenarnya nama kampus, maksud saya, dengan segala segudang prestasi dan kelengkapan fasilitasnya. Sebaliknya, jangan merasa diri rendah dengan kecil atau sederhananya sekolah atau kampusmu. Kesuksesan atau keberhasilan sangat ditentukan oleh perilaku si pembelajarnya. Sekali lagi disampaikan kepada kita semua bahwa kesuksesan atau keberhasilan sangat ditentukan oleh perilaku si pembelajarnya. Jika perilaku belajarnya asal-asalan, jika perilaku belajarnya sembarangan, saya pastikan sekolah atau kampus sehebat apapun akan menjadi status belaka, akan menjadi kebanggaan sesaat. Namun, jika perilaku belajarnya tertib, pelajar itu disiplin, dia adalah seorang pembelajar yang mandiri dan konsisten tentunya, maka sekolah atau kampus sekecil apapun, sesederhana apapun sarananya, akan mengantarkannya kepada cerahnya masa depan. Semuanya tergantung dari kualitas pembelajaran peserta didik itu sendiri. Namun sekali lagi disampaikan bahwa sekolah dan kampus sekali lagi tetap memiliki kepentingan sebagai sarana penunjang. Dan sebagai sarana utamanya atau pilar utamanya adalah terletak pada peserta didik itu sendiri. Bapak Ibu, oleh karena itu disampaikan kepada kita semua, silakan mengirimkan putra-putri Bapak Ibu ke sekolah atau kampus yang bersesuaian dengan kemampuan keuangan Anda dengan sejahtera. Jadi kirimlah anak-anak ke sekolah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dengan sejahtera. Ya, kenapa? Karena titik pokok, titik pusat perhatian kita pada anak itu sendiri. Ya. Pada sisi lain, sebagai orang tua, marilah kita memberikan arah, pedoman atau petunjuk kepada anak-anak untuk memiliki semangat dalam belajar.
Kalau sekolah itu mahal, biayanya mahal, bukan berarti Bapak Ibu melepaskan tanggung jawab proses pendidikan itu kepada sekolah. Tidak. Sekolah itu murah, sekolah itu sederhana, bukan berarti Bapak Ibu tidak memiliki tanggung jawab. Mau sekolahnya hebat, mau sekolahnya sederhana atau sederhana, Bapak Ibu menjadi guru utama dan guru pertama bu anak-anak sekalian. Oleh karenanya, semangat belajar inilah yang sebenarnya akan melestarikan proses pembelajaran dimanapun anak-anak berada. Sekali lagi, ya tidak sekedar hanya belajar di dalam ruang kelas. Karena ruang-ruang kelas itu hanya mengajarkan bagaimana untuk belajar. Jadi kepada anak-anakku, kepada anak-anak pelajar semua, jangan berpikir bahwa belajar itu di dalam ruang kelas. Di dalam ruang kelas, kita sebetulnya belajar untuk belajar. Lalu belajar yang sejati atau belajar yang sesungguhnya kapan? Belajar yang sejati, belajar yang sesungguhnya ada ketika engkau belajar mandiri di rumah, engkau belajar mandiri di perpustakaan, engkau belajar mandiri di laboratorium, dan engkau belajar dimanapun Anda berada. Dengan demikian, kesuksesan masa depan cerah secara intelektualitas sudah di tangan Anda masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada anak-anak ditujukan jika engkau tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan dengan panjangnya penderitaan loh. Ya, jadi jangan salah. Kalau engkau sekarang merasa belajar itu melelahkan, itu artinya engkau harus siap loh menghadapi penderitaan yang berkepanjangan nanti. Makanya lelahnya belajarmu hari ini akan ditunjukkan, akan divalidasi, akan dikonkretkan dengan pencapaian masa depanmu ke depan. Sekali lagi saya sampaikan, jika engkau tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan dengan lelahnya panjangnya penderitaan di masa-masa yang akan datang. Inilah kesejatian dari mahalnya investasi di bidang pendidikan. Ternyata mahalnya bukan berada di investasi yang nampak, gedung, prasarana, tidak. Tetapi mahalnya investasi pendidikan yaitu mempersiapkan para murid, mempersiapkan para pelajar, mempersiapkan para peserta didik siap menghadapi tantangan, hambatan, bahkan ancaman di masa yang akan datang. Persiapan keilmuan yang memadai, keterampilan yang mumpuni, itu satu hal. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah membangun, membentuk, serta mengembangkan karakter, sikap, dan moral positif dari setiap pendidiknya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.